Gak kenceng banget suaranya. Ayo 1, 2, 3. Hai kids, kali ini aku dan teman-teman ibu akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Bali. Nah, boleh tuh langsung. Proses pendirian kerajaan di Bali. Kerajaan di Bali berdiri pada abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Nah, kerajaan ini berdiri di bawah dinasti Warmadewa. Nah, pada saat itu agama yang masuk dan menyebar adalah agama Buddha. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, agama Hindu pun masuk dan menyebar di rakyatnya. Berdirinya kerajaan di Bali terjadi pada sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi dan berkuasa hingga pada abad ke-14 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah, dinasti Warmadewa dari Raja Bali abad ke-8 termasuk sebagai buyut dari Raja Mulawarman asal Kutai. Untuk itu, hubungan antara kerajaan Bali dan kerajaan Kutai tergolong cukup dekat. Adapun sejumlah raja yang berkuasa di kerajaan Bali adalah 1. Sri Kesari Warmadewa 882 sampai 914 Masehi. 2. Ratu Sri Ugrasena 915 sampai 942 Masehi. 3. Tapa Dendra Warmadewa 955 sampai 967 Masehi. 4. Jaya Singa Warmadewa 967 sampai 975 Masehi. 5. Jaya Sadu Warmadewa 975 sampai 983 Masehi. 6. Sriwijaya Mahadewi 983 sampai 989 Masehi. Oke, nama 8 adalah Raja Indiana di tahun 989 sampai 1011 Masehi. Nama 9 adalah Paduka Pangjaka dari 1011 sampai 1022 Masehi. Nama 10 adalah anak Wangsu dari tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Nama 11 adalah Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti dari tahun 1133 sampai 1150. Nama 12 adalah Sri Astapura Selatan Bumi Banten dari tahun 1337 sampai 1343. Puncak kejayaan kerajaan Bali. Kejayaan kerajaan Bali dapat diraih ketika dalam pemerintahan Udayana, yakni 989 sampai 1011 Masehi. Sistem pemerintahan Udayana sudah lebih terstruktur, salah satunya dibentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Kehidupan sistem pemerintahan ini sudah lebih aman, damai, dan tentram. Selain itu, pernikahan dari seorang putri raja, Mangkutawang Sardana dari Jawa Timur, mempererat kedudukannya di antaranya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Peristiwa penting di kerajaan Bali ada 5. Pertama, pengambil alihan kerajaan Bali oleh kerajaan Majapahit. 2. Terbunuhnya Patih Kebo Iwa. 3. Pembangunan Tirta Empul. 4. Kerajaan Gel-Gel diambil alih oleh Klungkung. 5. Kerajaan Klungkung terbagi menjadi suap raja. Penyebab keruntuhan kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh pada 1343 Masehi disebabkan siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada pada saat perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada awalnya, Patih Gajah Mada mengajak raja dari kerajaan Bali untuk melakukan perundingan bersama tentang pemindahan wilayah kekerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa pun diutus untuk melakukan perdamaian tersebut. Namun, Patih Kebo Iwa dibunuh tanpa pengetahuan dari kerajaan Bali. Setelah itu, kerajaan Majapahit mengutus Patih Gajah Mada untuk berpura-pura untuk melakukan perundingan bersama. Dan rencana itu pun berhasil dengan dibuktikannya matinya raja dari kerajaan Bali, yaitu Raja Gajah Wakta. Setelah itu, kerajaan Bali pun berada di bawah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Berikut ini peninggalan kerajaan yang ada di Bali. Yang pertama, Prasasti Blangjon. Yang kedua, Prasasti Panglapuan. Yang ketiga, Prasasti Anak Bungsu. Yang keempat, Pura Agung Besaki. Yang kelima, Candi Padas. Yang keenam, Candi Wangening. Yang ketujuh, Candi Wasan.
2, 3. Berikut ini 3. Gua masukin lu. Gua masukin ke behind the skin. Bodoh amat. Jangan, Cok.